Selamat pagi. Topik kita hari ini akan membahas sekilas tentang turbin uap atau steam turbine. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Purwono, Politeknik Negeri Malang, Indonesia. Pokok bahasan yang pertama akan kita bahas adalah definisi tentang turbin uap, kedua jenis turbin uap atau klasifikasi turbin uap, yang ketiga adalah komponen turbin uap, perbandingan antara turbin uap reaksi dan impuls, keuntungan dan kerugian daripada turbin uap, ringkasan dan tugas. Definisi turbin uap. Turbin uap adalah merupakan suatu peralatan yang mengekstraksikan energi panas dari uap yang bertekanan dengan mengubah mechanical work menjadi putaran pada poros. Turbin uap merupakan suatu bentuk heat engine atau combustion engine yang merupakan satu peralatan, untuk perbaikan dari efisiensi termodinamika yang digunakan dalam berbagai macam kegunaan. Penemu adalah Charles Parsons. Dia adalah sarjana teknik dari Anglo-Irish pada tahun 1884. Turbin uap yang pertama berkapasitas 7,5 kW atau 10,1 horsepower. Ini adalah turbin uap secara umum. Ini adalah diagram suhu dan entropi dari turbin uap, yaitu di sini adalah feed water pump, air pengisi ketel, air masuk ke ketel uap, tekanan dinaikkan dan suhu dinaikkan. Dari ketel uap tekanan juga dinaikkan lagi, suhunya dinaikkan lagi, entropinya meningkat, entalpinya juga meningkat, masuk diekspansikan ke dalam turbin uap, memutar baling-baling daripada turbin uap, dan ini dihubungkan dengan generator, menghasilkan dari mechanical energi berupa putaran berubah menjadi electrical energi. Uap yang keluar dari turbin uap tekanannya turun, kemudian dikondensasikan, diubah fasenya menjadi air, kemudian dipompa lagi oleh feed water pump dan seterusnya. Air pendinginnya adalah di sini cooling tower untuk mengubah fase turbin uap menjadi cair. Klasifikasi turbin uap ada dua macam, yaitu turbin uap impuls dan turbin uap reaksi. Turbin uap impuls mempunyai nozzle yang tetap dan uap masuk ke dalam moving plate, suhu yang bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Kecepatan tinggi ini setara dengan kinetic energy setengah mv kuadrat, kemudian diubah pada poros menjadi putaran atau mechanical energy, kemudian dihubungkan dengan generator, diubah lagi menjadi electrical energi listrik. Itu adalah turbin uap impuls. Ini adalah skema turbin uap impuls dan reaksi. Ini adalah moving brake, ada casing, ada nozzle. Kalau di sini juga ada nozzle, ada guide fin, ada moving plate pada turbin reaksi. Turbin uap impuls tadi sudah disinggung, ada runnernya atau ada stator, ada rotornya, ada nozzle untuk mengubah pressure energi,
energi tekanan diubah menjadi energi kecepatan, sehingga menurut hukum Bernoulli tekanan diubah menjadi kecepatan, sehingga kecepatan yang keluar dari nozzle menjadi naik, kemudian memukul, deflected atau strike the sudu-sudu moving blades pada turbin uap impuls. Berbeda dengan turbin uap impuls, turbin reaksi adalah moving blades atau sudu yang bergerak disusun dalam bentuk convergence pada nozzle. Tipe turbin ini memproduksi uap yang diproduksi oleh ketel uap sebagai masuk dengan diubah menjadi kecepatan melalui nozzle dan memutar rotor daripada turbin reaksi. Uap pada turbin reaksi langsung mengarah pada rotor melalui kite fins daripada stator, diarahkan untuk mengubah lagi kecepatan menjadi meningkat, pressure energi diubah menjadi velocity energi. Ini adalah turbin reaksi, ada nozzle, ini ada kite fins, sudu pengarah, di sini ada moving blades, jadi sudu yang bergerak, nozzle diubah dengan beberapa watt dari pressure energy diubah menjadi kinetic energy. Ini perbandingan daripada impulse turbines dan reaction steam turbine. Pada impulse turbine dia pada saat tertentu dia mempunyai tekanan konstan, sedangkan pada turbin reaksi mereka ada perubahan pada pressure dan juga kecepatan. Beberapa keuntungan daripada turbin uap. Turbin uap mempunyai kapasitas yang sangat besar. Yang kedua, turbin uap keandalannya tinggi. Yang ketiga adalah biaya untuk maintenance dan pelumasan relatif murah. Turbin uap dapat bekerja dengan berbagai macam boiler, bisa package boiler atau fire tube boiler atau water tube boiler. Kerugiannya adalah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk start dan menghentikan turbin uap. Yang kedua, turbin uap biayanya cukup tinggi karena uap yang dihasilkan dari ketel uap membutuhkan tekanan yang tinggi, sehingga untuk memproduksi uap membutuhkan biaya yang relatif mahal. Aplikasi turbin uap pada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang bahan bakarnya bisa batu bara. Yang kedua, geothermal power plant, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini adalah PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang menggunakan bahan bakar batu bara atau residu. Ini adalah turbin uap dengan menggunakan bahan untuk pemanasan adalah uap yang dihasilkan dari panas bumi. Dan yang terakhir adalah nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ringkasan, kita sudah membahas tentang definisi turbin uap, klasifikasi turbin uap, komponen turbin uap impuls dan reaksi, perbandingan antara turbin uap dan turbin reaksi, keuntungan dan kerugian turbin uap dan turbin uap. Tugas Anda diminta untuk presentasi kelompok berkaitan tentang mesin konversi energi, dan maksimum adalah satu kelompok dari 5 mahasiswa, dan dipresentasikan di bulan April tahun 2021 dalam bentuk PowerPoint. Silahkan PowerPoint di WA dahulu agar bisa supervisi dengan baik. Disampaikan oleh Bambang Sugiono, Agus Purwono, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Terima kasih atas perhatiannya, dan silahkan subscribe, komen, like, share, and view. Sampai berjumpa lagi di topik yang lain. Terima kasih. Selamat siang dan selamat
beraktivitas.